Tahukah kamu ada peternakan di Tiongkok yang tidak memelihara ayam atau sapi? Ini benar. Bayangkan sebuah tempat di mana jutaan kecoak merayap. Mereka sengaja diternakan, bukan karena masalah hama. Ini adalah bisnis nyata, teman-teman. Peternakan ini terlihat seperti sesuatu dari film horor, gelap, lembab, dan penuh suara aneh. Petani di sana tidak menanam sayuran atau buah-buahan. Sebaliknya, mereka membiarkan makhluk yang kebanyakan dari kita akan lari ketakutan. Ini adalah dunia yang sangat berbeda dari peternakan yang biasa kita lihat di TV atau di buku cerita. Aneh, kan? Ini bukan hanya hobi kecil yang aneh bagi beberapa orang. Ini adalah industri besar di beberapa bagian Tiongkok. Orang-orang membangun bangunan khusus hanya untuk memelihara hewan-hewan ini. Bayangkan, seluruh bangunan didedikasikan untuk memelihara kalajengking atau kelabang. Ini adalah bisnis serius dengan uang yang serius terlibat. Para petani ini telah menemukan cara unik untuk mencari nafkah. Mereka melihat makhluk-makhluk menyeramkan ini bukan sebagai hama, tetapi sebagai komoditas berharga. Mereka mengubah sesuatu yang dibenci orang menjadi sesuatu yang bisa membuat mereka kaya. Ini adalah kejutan yang menarik, dan ini menunjukkan betapa kreatifnya orang bisa dalam mencari uang. Seluruh gagasan ini bisa membuat bulu kudukmu merinding, aku tahu. Tapi bagi para petani ini hanyalah hari kerja biasa. Mereka berjalan di antara ribuan ular berbisa, atau memberi makan ember sisa makanan ke lautan kecoak yang tak ada habisnya. Mereka tidak takut. Bahkan, mereka bangga dengan hewan ternak mereka yang tidak biasa. Mereka telah belajar cara menangani hewan-hewan ini dengan aman dan efisien. Bagi mereka, suara serangga yang berdengung atau pemandangan ular yang melata, berarti bisnis mereka berjalan dengan baik. Ini adalah versi mereka dari panen yang sukses. Panen yang sangat aneh. Jadi, apa rahasia besar di balik tren aneh ini? Semuanya bermuara pada tradisi dan peluang. Selama berabad-abad, pengobatan tradisional Tiongkok telah menggunakan bagian-bagian dari berbagai hewan dan serangga. Mereka percaya bahan-bahan ini dapat menyembuhkan segala macam penyakit, dari flu hingga penyakit serius. Seiring pertumbuhan ekonomi Tiongkok, semakin banyak orang mampu membeli obat tradisional ini. Ini menciptakan permintaan besar yang tidak dapat lagi dipenuhi dengan menangkap makhluk-makhluk ini di alam liar. Jadi, pengusaha cerdas melihat peluang. Mereka memutuskan untuk menernakannya sebagai gantinya, menciptakan pasokan yang andal dan bisnis yang menguntungkan. Ini adalah kasus klasik penawaran dan permintaan, hanya saja dengan produk yang sangat tidak biasa. Alasan utama peternakan aneh ini tentu saja adalah uang. Banyak sekali uang. Keuntungannya bisa luar biasa, mencapai miliaran rupiah. 1 gram racun kalajengking kering bisa lebih mahal dari emas. Bisakah kamu percaya itu? Petani yang memelihara makhluk-makhluk ini bisa menjadi sangat kaya dengan sangat cepat. Mereka memanfaatkan pasar yang haus akan produk-produk ini. Ini adalah bisnis berisiko tinggi, berhadiah tinggi. Peternakan yang sukses dapat mengubah seorang penduduk desa miskin menjadi seorang jutawan. Janji kekayaan ini adalah motivasi yang kuat bagi orang-orang untuk mengatasi ketakutan dan rasa jijik mereka terhadap hewan-hewan ini. Mari kita bicara angka, karena itu benar-benar mengejutkan. Seorang petani yang memelihara kecoak bisa menghasilkan ratusan juta rupiah setiap tahun hanya dengan menjual kecoak kering ke perusahaan farmasi. Perusahaan-perusahaan ini menggilingnya menjadi bubuk untuk membuat obat sakit perut dan penyakit lainnya. Peternakan harimau bahkan lebih menguntungkan, meskipun sangat kontroversial. Seekor harimau bisa bernilai miliaran rupiah di pasar gelap untuk tulang, kulit, dan bagian lainnya. Insentif finansial yang besar ini membuatnya sangat menggoda bagi orang-orang untuk terjun ke bisnis ini, meskipun berbahaya dan terkadang ilegal. Dampak ekonominya melampaui para petani saja. Peternakan aneh ini menciptakan lapangan kerja di daerah pedesaan, di mana peluang mungkin langka. Orang-orang dibutuhkan untuk membangun kandang, memberi makan hewan, dan memproses produk akhir. Ini mendukung seluruh ekonomi lokal. Di beberapa desa, hampir semua orang terlibat dalam beberapa cara dengan peternakan khusus lokal, baik itu memelihara tokek atau kaki seribu. Ini menjadi sumber pendapatan utama kota. Ini membuat praktik ini sangat penting bagi masyarakat, meskipun orang luar menganggapnya sangat aneh atau mengganggu. Jadi, bagaimana cara kerjanya? Petani menjual produk mereka kepada pembeli yang berbeda. Untuk serangga seperti kecoak dan kalajengking, pelanggan utama adalah perusahaan farmasi besar yang menggunakannya untuk pengobatan tradisional Tiongkok. Untuk hewan seperti harimau dan beruang, pasar seringkali ilegal dan beroperasi di balik bayangan. Bagian tubuh mereka dijual sebagai barang mewah, simbol status, atau bahan ampuh untuk tonik kesehatan tradisional. Permintaan sangat kuat sehingga menciptakan daya tarik ekonomi yang kuat, mendorong semakin banyak orang untuk bergabung dengan industri yang tidak biasa dan seringkali berbahaya ini.
Ini adalah jaring yang kompleks antara tradisi, bisnis, dan uang besar. Daftar hewan yang diternakan panjang dan terdengar seperti daftar penjahat dari film petualangan. Salah satu yang paling umum adalah kecoak. Ya, serangga yang sama yang kita coba singkirkan di rumah kita. Di Tiongkok, mereka diternakkan miliaran ekor di bangunan besar yang tertutup rapat. Mereka dihargai karena penggunaannya dalam pengobatan. Dipercaya dapat membantu menyembuhkan luka dan mengobati masalah perut. Makhluk populer lainnya adalah kalajengking. Arachnida berbisa ini diternakkan untuk sengatannya. Racun mereka adalah bahan yang sangat berharga dalam beberapa obat tradisional dan penelitian medis modern. Lalu ada reptil. Peternakan ular sangat umum. Mereka memelihara banyak jenis ular, termasuk yang berbisa, seperti kobra dan ular berbisa. Ular-ular ini diternakkan untuk daging, kulit, dan terutama racunnya, yang digunakan untuk membuat antivenom dan obat-obatan lainnya. Beberapa peternakan juga memelihara tokek dan kadal. Ini sering dikeringkan dan dijual sebagai obat batuk dan masalah pernapasan lainnya. Bayangkan harus memberi makan ribuan ular lapar setiap hari. Ini membutuhkan banyak keberanian dan penanganan yang sangat hati-hati untuk menghindari gigitan yang mematikan. Jangan lupakan hewan yang lebih besar dan lebih kontroversial. Ada peternakan di Tiongkok yang secara legal memelihara harimau. Tempat-tempat ini sering terlihat seperti kebun binatang, tetapi mereka adalah operasi komersial. Meskipun mereka mengklaim untuk konservasi, banyak laporan menunjukkan bahwa mereka adalah bagian dari perdagangan rahasia bagian tubuh harimau. Hal yang sama berlaku untuk peternakan beruang, di mana beruang dipelihara di kandang kecil untuk diambil empedunya. Praktik ini sangat kejam dan telah dikutuk oleh kelompok hak-hak hewan di seluruh dunia. Peternakan ini mewakili sisi tergelap dari industri ini. Proses memelihara hewan-hewan ini adalah tantangan besar. Untuk kecoak, petani perlu menjaga suhu dan kelembaban tertentu. Mereka memberi mereka bertonton limbah makanan, yang sebenarnya membantu daur ulang. Untuk hewan berbisa seperti ular dan kalajengking, tantangan terbesar adalah keamanan. Petani harus mengenakan alat pelindung dan sangat berhati-hati selama pemberian makan dan ekstraksi racun. Satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Untuk hewan yang lebih besar seperti harimau, tantangannya adalah menyediakan ruang dan makanan yang cukup, yang sangat mahal, dan menangani masalah etika dan hukum yang datang dengan beternak predator yang luar biasa dan terancam punah ini. Reaksi dari masyarakat Tiongkok beragam. Di satu sisi, banyak orang mendukung peternakan ini. Mereka melihatnya sebagai cara yang sah untuk mencari nafkah, dan sebagai sumber yang diperlukan untuk pengobatan tradisional Tiongkok, yang merupakan bagian besar dari budaya mereka. Bagi mereka, ramuan kecoak sama seperti obat lain yang mungkin kamu beli di apotek. Pemerintah terkadang bahkan mendorong peternakan ini sebagai cara untuk mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan. Mereka melihatnya sebagai bisnis pertanian inovatif yang membantu ekonomi lokal tumbuh dan berkembang. Namun, tidak semua orang di Tiongkok setuju. Semakin banyak orang, terutama generasi muda, khawatir tentang kesejahteraan hewan. Mereka terkejut dengan kondisi di beberapa peternakan ini, terutama yang memelihara beruang dan harimau. Mereka menggunakan media sosial untuk berbagi pendapat dan menekan pemerintah untuk membuat undang-undang yang lebih baik untuk melindungi hewan. Ada perdebatan besar yang terjadi di dalam negeri antara tradisi dan nilai-nilai modern hak-hak hewan. Dunia mengamati perdebatan ini dengan sangat cermat. Komunitas internasional sangat kritis, setidaknya. Organisasi hak-hak hewan dari seluruh dunia telah mengutuk praktik-praktik ini, terutama peternakan harimau dan beruang. Mereka mengatakan itu kejam dan berkontribusi pada perdagangan satwa liar ilegal. Kelompok konservasi khawatir bahwa peternakan ini justru meningkatkan permintaan akan bagian tubuh hewan liar daripada menguranginya. Mereka takut itu memudahkan pemburu liar untuk menjual hewan yang ditangkap secara ilegal dengan berpura-pura berasal dari peternakan. Ini menciptakan masalah besar bagi upaya untuk melindungi spesies yang terancam punah, seperti harimau. Pesan moral terbesar di sini adalah tentang risiko dan tanggung jawab. Meskipun peternakan ini memberikan manfaat ekonomi, mereka datang dengan bahaya besar. Ada risiko hewan berbisa melarikan diri dan membahayakan komunitas terdekat. Ada juga risiko kesehatan masyarakat yang besar. Memelihara begitu banyak hewan dalam kondisi ramai dapat menciptakan penyakit baru yang berpotensi menyebar ke manusia, seperti yang kita lihat dengan pandemi COVID-19 yang banyak diyakini dimulai di pasar satwa liar. Kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah uang sepadan dengan risiko bagi kesehatan kita, lingkungan kita, dan kesejahteraan hewan-hewan ini? Ini adalah permainan yang sangat berbahaya untuk dimainkan.